Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasrul Yasir dengan NIM 24230. Nah, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum modul 6 dengan judul implementasi skema pengalamatan VLSM. Nah, di sini terdapat tujuan, yang dimana tujuannya yaitu untuk merancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan. Dan yang kedua yaitu konfigurasi pengalamatan pada perangkat jaringan dan host. Dan yang ketiga yaitu verifikasi konektivitas IP, dan yang keempat yaitu atasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Nah, di sini terdapat requirement host requirement yang dimana kita disuruh menjadi number of address requirednya. Nah, kita di sini bagi dua terlebih dahulu, yang dimana S1-nya yaitu terdapat 11 host, dan yang S2-nya itu terdapat yang di sini 28 host, dan yang WS1-nya ini terdapat 5 host, dan WS2-nya 47 host. Nah, selanjutnya di sini terdapat dokumentasi desain dan tabel seperti di bawah, di mana kita suruh mencari number of host need dan CIDR dan face usable host address dan broadcast address, di mana WS2 LAN-nya kita yang pertama yaitu 47 host, dan S2-nya yaitu 28 host, dan ES1 LAN-nya ini ES1-nya itu 11 host, dan WS1 LAN-nya ini WS1 LAN-nya ini 5 host, dan yang terakhir itu one link-nya ini 2 host. Nah, selanjutnya kita mencari network address atau bisa disebut dengan CIDR yang dimana kita masukkan terlebih dahulu 10.1.1.0. Nah, setelah slash-nya ini gimana kita mencarinya? Nah, kita mencari dengan modul yang kemarin, yang dimana kelas 47 bisa ditampung berapa? Nah, di sini 64. Maka slash-nya itu 26. Slash 26. Nah, untuk face usable host-nya kita tambahkan 1, yang dimana 10.1.1 dan titik 1. Nah, untuk mencari broadcast address-nya yaitu dengan cara 10.1.1. Nah, yang dimana slash 26 ini kita cari hostnya yang dimana yaitu 62. Maka nanti face usable host address-nya itu yang dimana angka terakhirnya 1 akan ditambahkan 62, yang dimana hasilnya itu 63. Nah, selanjutnya kita mencari network address yang S2 LAN, yang dimana 1 64, yang dimana 64 ini didapatkan oleh broadcast address-nya ditambahkan 1. Nah, untuk slash-nya itu kita cari 28 ini bisa ditampung berapa? Ternyata 32. Nah, yang dimana backslash-nya itu 27. Slash 27. Nah, untuk face usable-nya sama, cuman ditambahin 1, berarti 65. Dan untuk mencari broadcast-nya sama seperti tadi, yaitu kita mencari terlebih dahulu 28 ini slash 27 slash 27. Nah, maka ditambahkan 30. Maka nanti 65 ini akan ditambahkan dengan 30, yaitu hasilnya yaitu 95. Nah,
Caranya sama kayak tadi, yaitu 10 10 10 10 di 95 ditambahkan 1 yaitu 96. Slashnya itu, setelah slashnya itu kita mencari kelas yang bisa kelas 11 yang bisa menampung kelas 11 yaitu 16, yang dimana slashnya yaitu 28. Maka di sini 28. Nah, variable costnya kita tambahkan 1 10 titik 1 titik 1 titik 97. Nah, untuk broadcast addressnya sama tadi caranya. Kita cari terlebih dahulu kelas slash berapa tadi, slash 28. Kita cari hostnya 14, maka nanti 97 ditambahkan 14 yang dimana hasilnya itu 111. Nah, selanjutnya sama ya yang di atas caranya di 112. Setelah slashnya ini kita cari yang 5 di 8 itu 29, jadi slash 29. Nah, untuk ini ya sama nanti tambahkan 113. Untuk mencari broadcastnya sama yang 29, kita cari hostnya yaitu 6, yang dimana nanti 113 ini ditambahkan 6, yang dimana 119. Nah, selanjutnya yaitu kita tambahkan 1 dari broadcast addressnya yaitu 120 slash kelas 2 bisa menampung itu kelas 2 itu bisa menampung 30. Nah, di sini sama caranya kayak tadi, yaitu ditambahkan 121. Nah, untuk broadcast addressnya kita cari slash 30, kemudian kita cari hostnya tambahkan 2, maka nanti 10 jadi 1 121 tambahkan 2 berarti 123. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang tabel pengelamatan di atas, yang dimana kita disuruh mencari IP address dan subnet mask dari G0 per 0. G0 per 0 itu kita lihat dari sininya biar lebih gampang, biar kelihatan. Nah, kan kelihatan G0 per 0 itu di sini, yang dimana IP-nya yaitu kita cari di sini. Nah, masukkan untuk G0 G0/1 itu di sini. Nah, selanjutnya yaitu yang S0/0/0/0 yaitu kita ambil dari vending. Selanjutnya yang G0/0 yang satunya kita ambil dari sini di S1 yang satunya 9. Nah, untuk mencari S0/0/0-nya kita ambil yang di atas, cuman ditambahkan dengan 1, hasilnya 2. Nah, untuk mencari S1 VLAN satunya yaitu yang ini, kita ambil yang dari atas, yang dari sini, cuman ditambahkan dengan 1.
kita ambil dari sini. Nah, ini ditambahkan dengan 1. Nah, untuk mencari WS1 dan WS2 nya sama kayak tadi, bedanya yang di sini itu ditambahkan dengan 1. Karena plus ini 2. Nah, untuk mencari IP address dari PCA satunya itu kita mencari di broadcast yang dimana satunya itu yaitu ini dengan ini dikurangin dengan 1. Nah, selanjutnya itu yang E2 95 kurang 1. Kemudian yang PCW1 yaitu yang dimana 19 dikurangi 1 itu akan menjadi 18. Kemudian yang W2 itu 63 kurangi dengan 1. Nah, selanjutnya kita mencari subnet mask dari IP address yang di sini. Caranya gimana? 97 ini kita cari 97 slashnya berapa? 28. Nah, sama kayak tadi 28 tuh berarti subnet masknya itu ini. Nah, selanjutnya sama caranya kayak tadi, yang 65 itu slash 27 itu berapa? Yang ini maka masukkan. Nah, sama kayak tadi slash 121 bukan slash 21, jadi yang 121 slash 30 yang dimana slash 30 yaitu akhirannya 252. Kemudian yang 113 ya 113 yang dimana slash 29 kita cari slash 29 yaitu ini. Nah, kemudian kita cari yang G0 nolnya ini. Kita cari slash 26. Kita cari slash 26 ini yaitu 192 subnet plusnya. Nah, selanjutnya yang S0 per 0 sama yang kayak tadi. Nah, selanjutnya yang SVLAN 1. Yang SVLAN 1 ini sama caranya kayak tadi, karena di sini 97 sama, maka kita salin aja P ke 24 dan untuk yang di bawahnya yaitu WS VLAN 1 dan WS1 dan WS2 itu ini karena sama IP-nya boleh tambahin 1. Nah, selanjutnya untuk yang PC yaitu sama kayak tadi,
karena di sini kita cek yang bisi 110. Kita cek terlebih dahulu. Sama kayak tadi. Selanjutnya kita di sini mencari di file gateway dari VLAN ES1 yang dimana cara mendapatkannya itu kita ambil dari sini. Dan untuk yang WS1 sama WS2 itu kita ambilnya dari sini. Dan untuk yang PC ini kita ambilnya dari yang di atas sama nah. Selanjutnya kita setting di bagian disk paket tracernya, yang dimana di sini terdapat activity yang mulai dari 0, maka nanti harus dibuat menjadi 100%. Pertama kita setting ES nya yaitu integer gen0/0 itu IP add yang dimana kita menambahkan IP add ya dari sini yang dari atas. Gen0/0 ini IP nya kan 10.1.1.97 dan kita masukkan subnet masknya itu 240. Kemudian kita rasa exit, kita masukkan yang G0/1 IP add dari 1 yaitu 10.1.1.65 dan kita masukkan subnet masknya yaitu 24 terakhirnya. Nah selanjutnya kita tulis exit, kemudian kita masukkan integer yang S0/0/0 sekitar IP add yang S0/0 IP nya yaitu 10.1.1.121. kemudian subnet masknya itu 255.255.252. enter exit. Nah setelah itu kita masukkan yang WES, yang dimana yang WES sama caranya kayak tadi. Kita masukkan integer yang G0/0 nya WES IP add kemudian 10.1.1.113 248. Nah kemudian kita tulis exit integer gen0/1 kemudian IP add yang G1 IP nya berapa? 10.1.1.1. subnet masknya masukin juga, lupa 255 192.
exit ejar /0/0/0. Nah, IP add yang /0/0/10 titik 122 ya 255 titik 252. Nah, exit. Nah, setelah itu kita masukkan yang ES1 yang caranya sama kayak tadi, enable T, kemudian integer VLAN 1 IP add, di mana VLAN satunya yaitu 10.1.1.98. kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.240. agak kesini benar. Kemudian kita exit, kemudian kita masukkan IP default gateway nya yang S1 tuh 10.1.1.97. sudah kita masukkan yang IS2, caranya sama kayak tadi, yaitu enable, kemudian konfigurasi terminal, kita masukkan yang VLAN 1 IP add yang IS2 ini 10.1.1.255.255.255 kita cek terlebih dahulu 224. kemudian kita naskah, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita masukkan IP default gateway nya yaitu 10.1.1.65. nah, setelah itu kita masukkan yang WS1. T integer VLAN 1 IP add, kemudian kita IP add yang WS1 yaitu yang dimana IP nya 10.1.1.1 titik 114, dimana subnet masknya yaitu 248. kemudian kita next kemudian kita exit down, kita masuk ke yang WS2. integer VLAN 1, kemudian IP add masukkan 10.1.1.2, yang dimana kita masukkan selanjutnya yaitu subnet masknya yaitu 192. nah, jadi kita asal, kemudian di exit, kemudian kita masukkan IP default gateway nya, dimana IP default gateway nya yang WS2 yaitu 10.1.1.1. nah, selanjutnya kita masukkan IPv6 nya yang dari E1, yang dimana IPv6 dari E1 yaitu ini, kita salin aja, eh, 255.255.240.
untuk di file gateway nya yaitu 10.1.1.9. Selanjutnya kita setting yang isi E2. Kita masukkan dulu, setting titik 224. Kemudian di file gateway nya itu di file gateway nya itu 65. Nah, kemudian yang W1 itu ini titik 248. Kemudian untuk di file gateway nya itu 10.1.1.1.113. Kemudian yang W2 ini 10.1.1.62. file gateway nya itu 255.255 titik 192. Untuk di file gateway nya itu 10.1.1.1. Nah, kita cek apakah sudah 100%. Nah, masih 97. Kita cek dulu yang satunya apakah sudah di file gateway. Sudah di sini apa sudah di file gateway sudah di sini. Oh ya, di sini belum, tapi di file gateway nya yang WS1 10.1.1.113. Nah, di WS1 belum, di WS2 sudah. Kita cek lagi sudah dapat berapa persen. Sudah 100%. Setelah semuanya sudah 100%, nah selanjutnya kita melakukan ping dari W1 ke E2. Kita pingnya pakai surat, pakai ini aja. Nah, gimana sukses sekarang kita ping dari W2 ke E2. Nah, sukses juga. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.